Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban dari materi Current Liabilities Provisions and Contingencies. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Nur Farhana Kurnianingsi dengan NPM akhir 015, kedua, Sri Endang Wazui dengan NPM akhir 022, ketiga, Dava Akbar Azhar dengan NPM akhir 123, dan terakhir, Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141. Di sini saya akan menjabarkan soal tentang liabilitas jangka pendek. Pada 1 Desember 2023, PT Twice membeli sebuah mesin fotokopi seharga 15 juta rupiah dengan mengeluarkan wesel dengan tingkat bunga 12% per tahun. Jangka waktu pembayarannya adalah 60 hari. Buatlah jurnal untuk mencatat pembelian dan pembayaran dari transaksi tersebut. Berikut adalah jawaban dari soal liabilitas jangka pendek. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 1 Desember 2023, yaitu mesin fotokopi pada wesel bayar sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan jurnal untuk mencatat penyesuaian bunga pada tanggal 31 Desember 2023 adalah beban bunga pada utang bunga sebesar Rp150.000 didapat dari 15 juta dikalikan 12% bunga per tahun dikalikan 1/12 karena kita menghitung hanya jangka waktu 1 bulan atau 30 hari dan didapat sebesar Rp150.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran wesel bayar pada tanggal 31 Januari 2024 adalah wesel bayar sebesar 15 juta, beban bunga sebesar 300.000 pada kas sebesar 15.300.000. Untuk perhitungan bunganya sendiri ini didapat dari 15 juta dikalikan 12% dikalikan dengan 2/12 karena di sini pembayarannya dari jangka waktu 60 hari atau 2 bulan. Maaf, 2 bulan dan 2/12 karena bunganya untuk 1 tahun. Lalu di sini saya akan menjelaskan soal profesi. Soalnya PT Sido Makmur menghadapi gugatan hukum dari salah satu pelanggan terkait produk yang catat. Berdasarkan pendapat pengacara perusahaan, ada kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam gugatan tersebut dan diperkirakan akan dikenakan sanksi sebesar 1.500.000.000. Namun jumlah pasti dari sanksi ini belum dapat dipastikan. Lalu tugas yang pertama, apakah PT Sidaung Makmur harus mengakui provisi terkait gugatan hukum tersebut? Lalu jelaskan alasan Anda berdasarkan standar akuntansi yang relevan. Yang kedua, jika PT Sidaung Makmur harus mengakui provisi, buatlah jurnal untuk mencatat provisi tersebut. Lalu untuk jawaban yang pertama, PT Sido Makmur harus mengakui provisi karena ada kemungkinan perusahaan akan dikenakan denda dan jumlahnya dapat diestimasi. Lalu jurnalnya seperti di layar, beban hukum sebesar 1.500.000.000 pada provisi beban hukum sebesar 1.500.000.000. Oke, baik. Di sini ada soal kontingensi. Soal kontingensi pada kali ini yaitu contohnya Andi memulai usaha pada 1 Juli 2011 hingga 31 Desember 2011 menjual mesin sebanyak 100 unit dengan harga 5.000. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Andi mengestimasikan kos sebesar 200 per unit. Garansi yang muncul pada tahun 2011 yaitu sebanyak 4.000 dan tahun 2012 diestimasikan sejumlah 16.000. Jurnal yang dibutuhkan adalah selanjutnya ada jawaban dari kontingensi dari soal sebelumnya. Untuk jurnal untuk mencatat pembelian pada soal sebelumnya yaitu kas pada penjualan masing-masing bernilai 500.000. Selanjutnya pada akhir periode mencatat biaya
biaya garansi aktual selama Juli sampai Desember. Biaya garansi pada kas masing-masing 4.000. Eh, Selanjutnya untuk mengakuh utang pada garansi yang akan datang yaitu pada biaya biaya garansi pada utang garansi masing-masing 16.000. Selanjutnya, laporan keuangan dari perusahaan terbuka. Di sini kami mengambil contoh dari PT Hero Supermarket. Untuk link aksesnya sudah ada di PPT. Nah, jadi laporan keuangan PT Hero Supermarket ini untuk periode 9 bulan yang terakhir, yaitu 30 September 2023 dan 31 Desember 2022. Dari laporan keuangan PT Hero Supermarket ini, kami menemukan liabilitas jangka pendeknya. Laporan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Yang pertama, utang usaha dari pihak ketiga dan pihak berrelasi, masing-masingnya 403.787 dan 1.598. Selanjutnya, utang lain-lain dari pihak ketiga dan berrelasi yaitu 65.118 dan 48.998. Utang pajak lainnya 13.741, akrual Rp155.079, kemudian provisi Rp197.874. Selanjutnya kewajiban imbalan kerja karyawan yaitu 86.517, penghasilan tangguhan 6.814, lalu pinjaman pihak berrelasi Rp131.085, kemudian pinjaman bank jangka pendek Rp1.980.000, cerukan 3.411, kemudian liabilitas sewa 253.742.000. Jadi jumlah liabilitas jangka pendeknya Rp3.347.764. Ini ada provisi. Nah, provisi ini ada di halaman 5. Yang pertama, provisi pada liabilitas jangka pendek yaitu 197.874, kemudian provisi dari liabilitas jangka panjang yaitu 19.928. Pada CALK halaman 48 dijelaskan apa saja yang termasuk provisi jangka pendek dan provisi jangka panjang. Jadi provisi jangka pendek terdiri atas pajak 133.736, kemudian kompensasi penyewa 49.259, lalu pendapatan dari pemasok 10.767, dan lain-lain 4.112. Jadi provisi jangka pendeknya adalah 197.874. Kemudian provisi jangka panjangnya berupa pemulihan toko purna operasi yaitu 19.928. Selanjutnya kontingensi. Pada laporan ini berupa liabilitas kontingensi di CALK. Yang pertama, kasus jual beli aset ex Giant Mega Bekasi, yaitu berupa gugatan. Pada tahun 2022, perusahaan mendapat gugatan atas perkara jual beli aset di Pengadilan Negeri Tangerang dengan jumlah klaim sebesar 7,4 miliar rupiah yang terdiri atas kerugian material 5,8 miliar dan kerugian imaterial sebesar 1,6 miliar. Gugatan tersebut timbul dari lelang aset ex Giant Mega Bekasi di mana pemenang lelang tersebut tidak dapat memperoleh sebagian dari aset lelangnya karena aset tersebut telah dialihkan kepada pemilik tanah dan bangunan dari ex Giant Mega Bekasi. Perusahaan bersedia mengembalikan pembayaran atas aset yang tidak dapat diserahkan kepada pemenang lelang sebesar 0,65 miliar berdasarkan penilaian yang diberikan oleh penilai pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan. Namun pada proses mediasi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga kasus ini dilanjutkan ke proses persidangan. Selanjutnya perkara konsultansi perizinan di Padang. Perusahaan juga mendapat gugatan. Pada November 2022, perusahaan mendapat gugatan atas perkara konsultansi perizinan
dari perusahaan jasa pengurusan perizinan di Pengadilan Negeri Padang dengan jumlah klaim sebesar 2,1 miliar rupiah, termasuk tuntutan untuk melunasi tahap kedua biaya jasa sebesar 1,6 miliar, di mana perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar. Sidang pertama digelar pada Desember 2022 dan dilanjutkan dengan sesi mediasi. Namun mediasi dinyatakan gagal dan kasusnya berlanjut ke persidangan dengan putusan akhir, yaitu Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian interim, perusahaan berencana untuk melanjutkan perkara ini ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, penyewa atas potensi sengketa. Di sini perusahaan bermaksud untuk mengajukan gugatan perdata untuk penagihan. Jadi perusahaan sedang melakukan negosiasi dengan Jeko, Britak, dan Salon Joni Andrian atau JAG Group untuk menyelesaikan jumlah-jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak. Perusahaan telah menunjuk firma hukum dan mengirimkan somasi kepada JAG Group mengenai jumlah yang harus dibayar sebesar 8,2 miliar rupiah, dan jika JAG Group ini tidak melunasi tunggakan atau tidak mengajukan solusi apapun kepada perusahaan bermaksud untuk mengajukan gugatan perdata untuk penagihan. Pada Juni 2023, perusahaan mengirimkan surat terakhir kepada JAG Group, namun sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, JAG Group belum menanggapi surat terakhir dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.